Shalom, Pipka Lovers yang terkasih di dalam Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang saya mau bacakan bagi kita sekalian. Filipi 1 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Melalui bagian firman Tuhan ini saya memberi renungan, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil. Kepada jemaat Filipi, Paulus menasihatkan mereka untuk hidup berpadanan dengan Injil. Paulus menuliskan bagian ini ketika dia sedang berada di dalam penjara. Dan jemaat penerima surat ini sedang menghadapi tantangan penganiayaan karena iman mereka. Secara personal maupun komunal mereka menghadapi kesulitan. Tetapi mengapa dalam keadaan demikian mereka tetap diminta untuk hidup berpadanan dengan Injil? Saudara, pesan ini sedemikian penting bagi jemaat pada waktu itu maupun juga kita hari ini. Sebab jangan sampai karena keadaan hidup kita, karena kehidupan yang hari ini kita jalani, orang yang sudah diselamatkan oleh Injil, tapi hidupnya justru perilakunya bertabrakan dengan Injil. Injil harus menjadi gaya hidup orang percaya. Perilaku yang memperagakan Injil harus muncul secara konsisten, bukan pencitraan, namun kebiasaan normal di dalam keseharian. Hal ini tentu tidak mudah, karena berkaitan dengan Injil seringkali kita merasa sudah tahu cukup banyak, sudah fasih berkaitan dengan Injil. Karena kita merasa sudah tahu dan fasih, sehingga hidup dan pelayanan kita tidak lagi mengecap manis dan lezatnya akan Injil itu sendiri. Terkadang Injil hanya menjadi ABC bagi kehidupan kita, padahal kebenarannya Injil harus menjadi A sampai Z bagi kehidupan iman kita. Bukan hanya itu, hidup berpadanan dengan Injil bukanlah sesuatu yang mudah, karena seringkali kita merasa bangga dengan pencapaian spiritual kita, sehingga kita tidak lagi butuh Injil bagi pertumbuhan kerohanian kita. Jika kita bangga dengan pencapaian spiritual, maka sebetulnya kita masih hidup di dalam perspektif agama. Tim Keller pernah mengatakan, agama membuat kita bermegah dengan apa yang kita perbuat, tetapi Injil membuat kita bermegah dengan apa yang Kristus sudah selesaikan. Selain itu, kehidupan yang berpadanan dengan Injil sedemikian penting, karena kita bisa saja terjebak dengan model kesombongan. Kesombongan di mana kita begitu berani, begitu antusias memberitakan Injil, namun kita menolak kehadiran akan komunitas rohani yang kita butuhkan. Atau kita begitu mengagungkan akan komunitas rohani kita, namun di dalamnya nihil pembahasan akan Injil. Berbagai-bagai kenyataan yang tadi saya sebutkan mengajak kita untuk melihat pentingnya dan betapa sentralnya Injil bagi kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan akan kehidupan yang berpadanan dengan Injil? Saudara, tulisan Paulus ini memberikan nasihat di dalam konteks kesatuan dalam perjuangan demi Injil. Sehati sejiwa berjuang demi iman yang timbul dari Injil. Artinya apa? Untuk kita dapat mempraktikkan kehidupan yang berpadanan dengan Injil, kita membutuhkan akan sparring partner dan sering untuk latihan. Sparring partner dan latihan ini penting supaya kita dapat terus dikalibrasi hati kita terhadap kecenderungan yang seringkali merasa tahu, yang seringkali merasa benar, yang seringkali kita itu jauh daripada inti daripada Injil itu sendiri. Kekristenan memang berbicara tentang iman secara pribadi, tetapi selalu dihidupi di dalam konteks komunitas atau kehidupan bersama. Bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam konteks pelayanan Pipka? Hari ini saya mengajak kita bersama-sama, baik secara personal maupun komunal, di tengah-tengah berbagai macam tantangan hidup dan pelayanan yang harus kita hadapi. Mari
kita terus mengkhotbahkan Injil itu bagi diri kita pribadi. Dengan mengkhotbahkan Injil secara pribadi, maka Injil itu akan meresapi hidup kita. Injil akan menjadi perspektif yang menggerakkan kita. Injil menjadi motif yang mendorong kita, menjadi modal yang membuat kita berani berdiri di tengah-tengah tantangan zaman, serta menjadi modal untuk kita melayani, melampaui metode dan cara-cara kita melayani. Saudara, Injil yang menjadi perspektif, motif, model, dan modal, itulah bentuk nyata dari kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Pertanyaannya, maukah hidup kita sungguh-sungguh berpadanan dengan Injil? Kiranya Kristus menolong kita untuk kita mewujudkannya di dalam pelayanan kita bersama. Amin.